dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogamah Official di program Ramadan Online, belajar bersama di bulan Ramadan. Nah, perkenalkan, nama saya Alif. Saya akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Ini hari ke-7 puasa. Wah, artinya udah genap 1 minggu ya kita berpuasa. Gak kerasa loh. Gimana teman-teman puasanya? Lancar kan? Insya Allah semoga lancar puasanya di bulan Ramadan ini. Nah, selanjutnya adalah Tadarus yang akan dibawakan oleh Kevin Sukma. Kepada Kevin Sukma, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Luar biasa, Masya Allah. Keren banget ya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kevin Sukma tadi. Teman-teman juga jangan lupa buat tadarus di rumah ya hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Muhammad Farhan Adam. Kepada Muhammad Farhan Adam, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi untuk bertausiah pada episode kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Adam. Sebelumnya saya telah bertausiah pada episode 1 mengenai tentang kisah Nabi, lalu tentang arti Ramadan, dan tentang syarat sah, syarat wajib, serta ketentuan pada bulan puasa. Dan insya Allah ilmu tersebut kita dapat aplikasikan dalam dunia, terlebih dalam bulan suci Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, semoga kita semua dengan perlindungan Allah, diberi rahmat oleh Allah, lalu mendapat nikmat Islam dan nikmat iman, serta diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki episode kali ini, semoga kita semua masih berlomba-lomba untuk mencari kebaikan atas ridha Allah, untuk mencari amalan-amalan ibadah, untuk mencari amalan sunnah dan lain-lain dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan mengulas kembali materi yang telah saya utarakan pada episode 1, yaitu tentang sunnah puasa. Salah satunya adalah tentang mengakhiri sahur. Saya akan kaitkan ini dengan kisah Nabi, kisah sahabat Nabi, yaitu pada zaman Nabi Rasulullah SAW, seringkali Nabi sahur bersama sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya tahu betul bagaimana kebiasaan Nabi saat sahur. Riwayat muttafaq alaihi, Zaid bin Thabit menjelaskan bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW saat sahur. Rasulullah SAW mengakhiri sahur agar menambah kekuatan saat puasa, sehingga tidak menghalangi beliau untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT saat berpuasa. Dan jarak antara waktu sahur dan waktu sholat subuh
seukuran dengan pembacaan 50 ayat Al-Quran. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW sahur, itu Rasulullah mengakhiri sahurnya untuk menambah kekuatan saat melaksanakan puasa. Lalu hikmah yang didapat apa sih? Yang pertama, agar kita saat berpuasa itu kuat, tidak lemah, karena nutrisi yang didapat itu masih ada sampai kita berpuasa. Dan yang kedua, manfaat makanan saat sahur itu masih terasa saat kita berpuasa, sehingga tubuh kita baik lagi, kita menjadi kuat, kita menjadi bisa memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dengan kekuatan yang manfaat dari makanan tersebut. Lalu yang ketiga, tidak ada alasan untuk kita menjadikan sebagian dari puasa kita adalah bermalas-malasan, karena baik lagi kita telah mendapatkan manfaat atau nutrisi dari makanan tersebut, sehingga seharusnya kita saat berpuasa itu memperbanyak amalan kita dan tidak menjadikan alasan untuk kita untuk bermalas-malasan pada saat puasa. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu seharusnya kita mengakhiri sahur agar manfaat yang kita dapat saat sahur itu berlaku saat kita sedang puasa, sehingga tidak menghalangi kita untuk mencari amalan-amalan saat belum puasa, untuk beribadah kepada Allah saat belum puasa, dan lain-lainnya. Sehingga ketika teman-teman telah mengetahui hal ini, seharusnya teman-teman terapkan pada saat sahur. Insya Allah nanti ketika kita berpuasa, ketika hari sebelum-sebelumnya kita masih bermalas-malasan, dan insya Allah ketika kita mengakhiri sahur ini, insya Allah kita akan kuat saat berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak semua orang pada bulan suci Ramadan mendapatkan nikmat ataupun hikmah pada bulan puasa tersebut. Ada beberapa orang yang merugi. Kata Allah, apa yang merugi itu? Yaitu orang yang tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bagaimana orang bisa merugi? Yaitu orang yang tidak menyerap nilai-nilai pada bulan suci Ramadan, tidak menyerap kaidah-kaidah pada bulan suci Ramadan, itu termasuk orang yang merugi. Dan semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, siapa saja orang-orang yang merugi tersebut? Yaitu yang pertama, ada orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat pada bulan puasa, pada saat berpuasa, sama saja orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, karena sholat itu adalah kunci kebaikan. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul khair. Salat adalah tiang agama, salat adalah kunci surga, salat adalah kunci kebaikan. Maka dari itu seharusnya kita sholat dan juga berpuasa. Nah, ketika di dunia, puasa itu mendapatkan manfaat bagi tubuh kita, kesehatan dan lain-lain. Tetapi ketika kita tidak sholat, di akhirat kelak, kita tidak mendapatkan pahalanya, kita tidak mendapatkan nikmat dari pahalanya. Nah, seperti logikanya adalah ketika kita mempunyai simpanan di ATM sebanyak 10 juta. Kita mempunyai rekening banknya. Tetapi kita tidak mempunyai PIN-nya. PIN-nya itu seperti sholat, kita tidak mempunyai kuncinya. Nah, kita punya manfaatnya 10 juta tersebut, tetapi kita tidak bisa mengambil manfaat dari 10 juta tersebut karena kita tidak punya PIN-nya, karena kita tidak sholat. Sama seperti berpuasa dan tidak sholat. Kita punya puasa, kita punya manfaat dari puasa tersebut, kita menjadi sehat dan lain-lain. Tapi kita tidak mempunyai kuncinya, yaitu sholat, kunci untuk mendapatkan manfaat dari puasa tersebut kelak di akhirat nanti. Nah, seharusnya teman-teman sekalian, saat kita berpuasa, kita juga mendirikan sholat wajib pun sholat sunnah untuk menambah amalan kita. Nah, insya Allah semuanya di sini tidak termasuk orang-orang yang merugi dan masih mendirikan sholat saat bulan berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, orang yang merugi itu adalah orang yang berbuat maksiat pada saat bulan suci Ramadan saat sedang berpuasa. Nah, itu orang yang merugi, orang yang tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa itu orang yang bermaksiat? Yaitu orang yang berbuat dosa, seperti berbohong, seperti korupsi, seperti gosip, dan lain-lain. Itu tidak boleh dilakukan saat sedang berpuasa, karena termasuk orang yang merugi. Riwayat Imam Al-Ghazali di mana berpuasa itu dan beberapa kegiatannya itu seperti irisan buah, dimana kalau kita sedang melakukan dosa, itu buahnya diiris satu, berbuat dosa lagi, diiris lagi. Ketika terus berbuat dosa, tersisa tinggal bijinya, tidak ada daging buahnya. Itu seperti percuma karena kita telah membeli buah, tetapi kita telah mengirisnya lagi dan hanya mendapatkan bijinya, kita tidak mendapatkan manfaatnya. Sama seperti berpuasa, ketika kita terus melakukan dosa, kita tidak mendapatkan apa-apa.
tidak mendapatkan manfaat pahala dari puasa tersebut. Nah, maka dari itu kita harus menghindari diri dari berbuat maksiat seperti berbohong. Paling gampang itu berbohong. Kita harus menghindari untuk berbohong, bahkan gosip, untuk ngomongin orang dan lain-lain. Kita harus hindari itu saat bulan suci Ramadan, saat berpuasa ini, agar kita mendapatkan full pahala dari puasa ini. Nah, kesimpulannya adalah dari semua itu, dari dua itu, yaitu yang pertama kita harus sholat, yang kedua kita harus menghindari dari perbuatan maksiat, adalah untuk mengendalikan diri kita, untuk mengontrol diri kita saat bulan suci Ramadan menuju ke arah yang lebih baik, menuju pribadi yang lebih baik, untuk membentuk diri kita menuju pribadi yang lebih baik. Ramadan sendiri kan artinya membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dengan kita sholat, dengan kita menghindari dari perbuatan maksiat, insya Allah kita tidak termasuk orang yang merugi pada saat berpuasa. Pada saat bulan suci Ramadan kita mendapatkan pahalanya, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ketika kita telah mengetahui ilmu-ilmu ini, kita terapkan dan kita mendapatkan pahalanya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita telah mengetahui bersama bahwasannya kita harus sholat, kita harus menghindari diri dari perbuatan maksiat. Nah, kita harus terapkan hal tersebut untuk mengendalikan diri kita, untuk mencegah diri kita kepada jalan sesat di bulan suci Ramadan ini, untuk mengendalikan diri kita untuk menuju ke jalan yang lebih baik, untuk menuju pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mencapai akhir dari tausiah ini. Mari kita ulas kembali ya apa yang telah kita bahas dari tausiah ini. Yang pertama tadi kita telah membahas tentang kisah sahabat Nabi terkait mengakhiri sahur. Karena Nabi sendiri kebiasaannya adalah mengakhiri sahur. Karena untuk apa? Untuk memperkuat tubuh kita saat sedang berpuasa, untuk biar tidak jadi lemah. Manfaat dari makanan sahur itu sendiri untuk terpakai saat kita sedang berpuasa. Sama untuk agar kita saat berpuasa itu memperbanyak taat kita kepada Allah, memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah. Karena dengan kita mengakhiri puasa, manfaat yang didapat itu masih ada untuk kita memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita terapkan dalam puasa seterusnya, ataupun yang sudah terapkan alhamdulillah. Nah, yang belum terapkan kita terapkan untuk mengakhiri sahur, agar sebagian dari ataupun seluruh dari puasa kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita telah membahas tentang orang-orang yang merugi pada saat bulan suci Ramadan, pada saat berpuasa. Itu sama saja seperti orang yang tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang yang tidak menyerap nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah pada saat sedang berpuasa, pada saat bulan suci Ramadan. Nah, itu orang yang merugi. Apa saja? Orang yang tidak salat, sama orang yang berbuat maksiat. Nah, semoga kita menjauhi hal-hal tersebut. Kita harusnya salat, kita harusnya menjauhi maksiat, agar kita mendapatkan manfaat dari puasa tersebut. Bukan hanya mendapatkan manfaat puasa di dunia saja seperti sehat dan lain-lain, tetapi mendapatkan manfaat puasa pada saat di akhirat, mendapatkan manfaat pahala dari puasa tersebut. Nah, insya Allah kita terapkan dalam puasa ini. Kita harus tetap mendirikan sholat wajib maupun amalan sunnah, dan kita menghindari diri dari berbuat maksiat dengan mengendalikan diri kita untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata dimohon maafkan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita telah mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Muhammad Farhan Adam. Semoga bermanfaat ya. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa cek rekening di bawah sini ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Dan jangan lupa juga share supaya channel ini bisa terus perluas kebermanfaatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alif, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.